Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SA Chan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mereview modem modem perumahan yang ada di desa yang dibuat menggunakan smartphone yang sudah rusak. Nah, ini penampakan modemnya. Karena di desa saya susah sinyal, jadi saya meletakkannya di atas. Nah, mohon maaf untuk kondisi keadaan desa yang seperti ini rumahnya. Nah, jadi untuk modemnya saya letak di atas, saya tali dan dialiri menggunakan kabel untuk arusnya. Nah, untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang saya gunakan untuk membuat modem ini, saya akan membukanya, kemudian akan menjelaskan satu persatu dalam video selanjutnya. Oke, sahabat S Acan, seperti inilah penampakan dari bawah modem WiFi yang digunakan dari smartphone yang rusak. Nah, ya, mohon maaf, ini sudah bersawang ya, karena sudah hampir sebulan saya gunakan dan alhamdulillah tidak ada kendala. Baiklah, kita langsung saja buka komponen-komponen apa saja yang saya gunakan untuk pembuatan modem ini. Nah, inilah penampakan di dalamnya untuk modem yang saya gunakan tadi. Untuk komponen pertama, di sini saya menggunakan adaptor. Nah, seperti dilihat. Nah, ini adaptornya dengan merek biasa. Cuman di sini adaptor ini adaptor untuk AC ke DC. Jadi arus AC dari listrik PLN dikonvert ke DC menjadi 12 volt DC 12 volt DC dengan outputnya dan 1 ampere. Nah, ini saya gunakan karena saya mempunyai adaptor ini, jadi saya menggunakan adaptor ini. Kemudian dari adaptor ini harus masuk ke DC converter. Nah, ini DC to DC namanya. DC to DC ini bisa sahabat dapatkan di toko-toko online elektronik gitu. Kalau saya kemarin beli online, harganya kisaran 40 ribuan. Nah, ini berhubung saya mempunyai DC to DC. Nah, ini arusnya 12 volt yang kemudian smartphone ini menggunakan arus sekitar 3,7 volt. Jadi saya menggunakan konverter DC to DC. Jadi dari yang masuk di sini, nah ini inputnya 12 volt, kemudian outputnya kita bisa setting sesuai keinginan kita. Itu keuntungan dari DC to DC yang digunakan ini. Nah, selanjutnya arus yang dari DC to DC ini, konverter DC to DC ini kan outputnya yang saya gunakan 4,2 volt, karena di sini saya menggunakan kipas juga untuk inputnya, jadi ini saya gunakan 4,2 volt. Nah, setelah komponen kedua DC to DC, selanjutnya yaitu smartphone. Oh ya, untuk DC to DC ini kan ada arus outputnya. Jadi untuk digunakan berapa voltase itu mengikuti baterai yang bawaan dari smartphone yang digunakan. Biasanya di baterainya itu ada keterangannya. Kalau yang saya kemarin itu baterainya sudah hilang. Jadi untuk mencari berapa voltasenya, saya
browsing di internet, karena banyak baterai di gambar-gambar baterai di internet. Kita bisa memanfaatkan fitur itu. Nah, di sini untuk komponen yang ketiga yaitu smartphone sendiri. Smartphone ini yang digunakan sebagai penyebar sinyal WiFi yang digunakan. Di sini saya menggunakan smartphone Lenovo A6000. Oh ya, sahabat, di sini saya mencantumkan menggunakan smartphone yang rusak. Itu rusak dalam artian smartphone kan biasanya baterai yang menjadi kendala. Baterainya kalau smartphone seperti ini, kalau smartphone yang sudah lama itu ya, apalagi biasa sering digunakan untuk game, kadang kan baterainya sewak. Nah, kendala dari smartphone saya ini, kemarin baterainya itu sudah diganti 2 kali tapi tetap saja tidak awet. Nah, jadi disinilah daripada HP-nya ini kemarin sempat ngangkrak sih, sempat nggak digunakan sekitar 2 bulan karena baterainya nggak awet. Jadi saya ganti HP baru karena nggak digunakan. Jadi saya berpikir untuk digunakan menjadi modem. Untuk bypassnya, sahabat bisa lihat di gambar baterai itu ada keterangan positif negatifnya untuk di sini. Nah, ini saya solder langsung biar masuk. Jadi arusnya didapat dari DC to DC ini. Nah, dari sini masuk ke smartphone. Nah, jadi untuk positif negatifnya teman-teman sahabat bisa lihat sendiri di keterangan baterainya, itu ada kode dan tandanya. Nah, kemudian di komponen selanjutnya itu berhubung ini modem, jadi kita membutuhkan kartu GSM. Jadi kartu GSM ini terserah sahabat menggunakan kartu apa. Sahabat bisa browsing sendiri. Di sini saya tidak merekomendasikan untuk kartunya. Di sini saya menggunakan salah satu provider yang menyediakan fitur unlimited. Walaupun unlimited sehari 1 giga, itu lumayan untuk di desa. Di sini kami menggunakan 3 device untuk wifi-nya. Jadi ada 3 smartphone yang connect dengan modem ini. Kemudian saya juga menggunakan laptop sekali-sekali untuk browsing gitu. Yang penting untuk GSM-nya sahabat bisa pertimbangkan sendiri mana yang terbaik gitu. Selanjutnya di sini saya menggunakan kipas. Nah, kipas ini kemarin bekas komputer rusak gitu. Saya kemarin untuk buat alat lain, cuman karena nggak kepake lagi. Nah, udah terpotong kayak gini. Sebenarnya kan aslinya kotak nih, karena saya potong jadi bulat untuk buat alat lain kemarin. Jadi saya manfaatkan untuk ini karena nggak kepakai. Nah, di sini saya fungsikan bertujuan untuk supaya ini kan smartphone lama, tipe lama. Nah, jadi cepat panas gitu. Jadi di sini saya fungsikan agar tidak mudah panas. Nah, untuk menghidupkan kipasnya sendiri, di sini saya disambungkan di bagian input. Nah, ini kan kipasnya ini 12 volt DC 12 volt. Sedangkan input arus yang digunakan itu 12 volt juga. Jadi saya sambungkan langsung untuk positifnya sambungkan ke bagian positif, kemudian input positif, kemudian yang negatif saya sambungkan ke input negatif juga. Nah, jadi ketika dicolok ke listrik, kipas ini langsung bereaksi, jadi gitu. Nah, di sini saya fungsikan itu tadi untuk
supaya smartphone dan perangkat lainnya di dalam modem ini, dalam kotak ini tidak panas itu. Jadi itulah kenapa saya sering menggunakan 24 jam tidak dimatikan, dan bisa tahan karena saya tambahi dengan kipas ini. Nah, komponen selanjutnya box ini sendiri. Nah, ini toples bekas saya modifikasi untuk saya sobek-sobek gini untuk sirkulasi udara. Nah, ini kan, nah ini saya potong bulat untuk sirkulasi udara masuk, kemudian di sini saya maksudkan untuk udara keluar, jadi bisa di dalam box ini bisa tersirkulasi udaranya. Nah, ini box ini untuk boxnya fleksibel, menyesuaikan gitu, yang mana ada, semakin bagus boxnya semakin baik. Nah, cuman fungsinya tidak terlalu begitu penting, cuman sebagai wadah dan pelindung saja. Nah, komponen selanjutnya yaitu ada tali. Di sini saya boxnya saya lubangi, kemudian saya kasih tali. Tali ini sendiri berfungsi untuk mengikat di tiang. Nah, seperti yang sahabat lihat tadi, bahwasanya modem ini saya letakkan di atas dan nempel di tiang. Jadi saya gunakan tali ini. Kenapa saya tidak paku? Karena untuk siapa tahu saya mau melepasnya lebih mudah. Dan perlu diperhatikan bahwa talinya jangan sampai pas menalinya di atas, jangan sampai lepas. Nah, jadi komponennya tadi ada adaptor, arus adaptor masuk ke DC to DC, DC to DC step down ini. Kemudian dari DC to DC step down kita atur voltasenya untuk menyesuaikan di smartphone. Nah, kemudian arus dari DC ini masuk ke smartphone, kita hidupkan smartphone dan kita gunakan mode tethering, dan kemudian kita bisa menggunakan langsung. Nah, seperti itulah kira-kira cara kerja dari modem ini. Nanti saya tes untuk kecepatan dan cara menggunakan untuk men-setting tethering dan lain-lainnya. Oke, inilah tadi perangkat yang digunakan yang sudah saya lepas. Sekarang akan saya pasang lagi ke atas. Berhubung ini di desa, jadi sinyalnya agak susah, makanya saya letak di atas. Untuk pemasangannya saya skip dulu karena tangan satu nggak bisa masangnya. Nah, kira-kira seperti inilah pemasangannya. Hanya dililitkan menggunakan tali, kemudian disimpul. Kemudian kita colokkan adaptornya. Nah, di sini sudah saya pasang sumber listrik. Nah, ketika dicolokkan, kipasnya langsung hidup. Karena saya sambungkan kabel kipas tadi di step down bagian input tadi, itu sebabnya kipasnya langsung hidup. Oke, kemudian coba kita hidupkan smartphone-nya. Kita tekan tombol powernya. Nah, smartphone-nya sudah hidup. Kita tunggu saja. Di sini videonya tidak saya skip karena biar jelas. Nah, ketika hidup di step down-nya DC to DC-nya itu ada keterangan arus yang digunakan.
Di sana saya menggunakan arus 4,1 volt karena untuk HP Lenovo ini sendiri itu tidak kurang mencukupi arus 3,7 volt yang seperti baterai. Nah, di sini sahabat bisa menyesuaikan arus yang digunakan. Kemudian, oke. Nah, ini salah satu kendala yang saya hadapi untuk smartphone-nya. Tombolnya bergerak sendiri. Maksud saya layarnya nyentuh sendiri, bergerak sendiri, loncat-loncat. Mungkin ini disebabkan karena arus yang masuk ke smartphone ini tidak mencukupi atau bagaimana. Mungkin para master yang lebih mengetahui bisa menulisnya di kolom komentar untuk solusinya biar kita sama-sama berdiskusi. Oke, kalau di ini saya mengatasinya tinggal apa ya? Tinggal menyentuh ini menyentuh colokan dari chargernya. Nah, di sini sentuh menggunakan tangan, otomatis dia langsung bisa digunakan lagi. Nah, ketika sudah disentuh, normal seperti biasa. Oke. Untuk menyetingnya, kita buka dulu. Di sini saya menggunakan kunci. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian pilih aktifkan dulu sambungan data. Di sini saya otomatis sudah aktif. Nah, kemudian pilih menu setting. Nah, untuk Lenovo A6000 ini sendiri, settingnya itu untuk tethering-nya itu ada di selengkapnya ini. Nah, kemudian penambatan dan hotspot portable. Selanjutnya kita aktifkan hotspot WLAN portable. Nah, di sini untuk sahabat yang belum men-setting password dan username-nya bisa silahkan disiapkan sendiri. Nah, di setting sendiri. Jika sudah aktif, berarti sudah bisa digunakan. Kita akan coba sambungkan, kemudian kita akan tes speed. Oke, kalau sudah kita matikan aja biar antisipasi nggak tersentuh-sentuh. Kemudian masukkan lagi. Kita tutup. Nah, ini sudah bisa digunakan. Oke, kita akan coba sambungkan kemudian tes speed. Oke, kita coba sambungkan WiFi yang sudah di setting tadi. Kita buka setting, kemudian WiFi. Kita hidupkan WiFi-nya. Nah, di sini sudah terbaca. Di sini di HP saya ini sudah auto connect karena sudah sebelumnya saya login. Nah, ini sudah auto connect dengan saya. Oke, karena sudah connect, tadi namanya Lebah Ganteng di settingan sebelumnya tadi namanya Lebah Ganteng, berarti wifi-nya pas untuk settingan tadi. Kemudian kita tes berapa kekencangannya. Nah, untuk kecepatan downloadnya itu 4,74 Mbps. Sedangkan
untuk kecepatan upload atau unggahan ini 0,70 Mbps. Nah, jadi untuk WiFi skala rumahan, skala di desa, ini lumayan kencang, dan juga untuk beberapa device lumayan sangat membantu. Oke sahabat, itu tadi penjelasan dari saya terkait modem dari smartphone rusak. Sekali lagi saya tekankan bahwa smartphone rusak ini yaitu smartphone yang rusak di bagian baterainya. Jadi saya langsung bypasskan menggunakan adaptor, kemudian dilangsungkan ke arus listrik. Sebenarnya banyak metode untuk membuat modem WiFi di desa gitu. Cuman di sini saya menggunakan alat yang ada. Daripada nganggur, lebih baik saya gunakan. Untuk kelemahannya untuk modem ini, yang pertama itu yang seperti di video pemasangan tadi, layarnya itu menyentuh sendiri, kayak itu, bergerak sendiri. Jadi solusi saya tadi, saya memegang colokan atau adaptor, bukan adaptor, colokan untuk casan itu, sebagai masanya mungkin. Itu dari teman-teman saya yang memberitahu, dan ternyata memang berhasil. Nah, untuk kendala yang kedua itu ketika mati lampu. Di desa itu kan sering mati lampu itu. Jadi ketika mati lampu otomatis modem ini akan mati juga. Itu sebabnya setelah mati lampu kita setting ulang, kita hidupkan kembali, kemudian kita setting menjadi mode tethering. Mungkin itu kendala yang saya hadapi. Untuk kecepatannya alhamdulillah sangat bagus, tergantung provider yang sahabat-sahabat gunakan. Semakin banyak kuota yang fitur kuota yang berikan, itu semakin bagus. Untuk kecepatan itu tidak ada kendala. Kemudian untuk perangkat itu alhamdulillah tidak ada kendala, hanya saja yang mati lampu tadi. Untuk device itu seperti tethering HP, itu bisa dibatasi berapa device yang tersambung. Bisa juga kita unlimited kan, sekitar 10 device itu bisa digunakan. Itulah tadi review modem ini. Semoga memberikan solusi dari teman-teman yang ada di desa, khususnya apalagi mencari sinyal manjat-manjat itu. Sebelum buat ini saya juga manjat-manjat. Jadi untuk kalau misalnya dalam ketinggian segini tidak dapat sinyal, teman-teman bisa modifikasinya dalam bentuk outdoor. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.